SMA, bersama saya Fatnur di podcast Cerita SMA. Tema kali ini tentang disiplin positif. Bersama saya telah hadir Mbak Arika dari UNICEF. Halo Bu, halo teman SMA. Pak Henry dari Yayasan Setara. Bu Fatnur, hai teman SMA. Bicara tentang disiplin, yang pertama terlintas adalah mendisiplinkan dengan hukuman. Ada reward, ada punishment, ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Nah, kita dengar tanggapan Pak Henry yang telah lama mengembangkan konsep disiplin positif sejak tahun 2016. Silakan Pak Henry. Iya Bu Fatnur. Teman SMA memang kalau dalam pendekatan kita sering mendengar ada disiplin secara positif dan pasti ada juga disiplin secara negatif. Apa perbedaannya? Sebenarnya perbedaan dasarnya di sini teman SMA, bahwa disiplin itu positif, tapi disiplin positif itu adalah dengan menggunakan cara yang positif. Hingga kalau disiplin negatif, pasti disiplin dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Saya memang sejak 2016 bersama Yayasan Nusantara Sejati sudah mengembangkan ini di Papua waktu penerapan di sekolah dasar. Kemudian sejak keberhasilan penerapan di Papua Barat, maka mulai dikenal di daerah-daerah yang lain. Nah, kami memang melihat dalam proses kenapa perlu digunakan pendekatan disiplin positif, ya memang karena banyak di sekolah menggunakan pendekatan hukuman yang sebenarnya malah menyakiti anak dan tidak mengubah anak menjadi lebih baik. Mungkin itu dasarnya Bu Fat, dari sejak 2016 itu sudah dikembangkan. Sebenarnya konsepnya seperti apa Pak, pendekatan disiplin positif tersebut? Kalau kita mengacu ya teman SMA, sebenarnya konsep yang mirip dengan pendekatan disiplin positif sebenarnya itu sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Itu sudah ada dengan pola pemikiran yang ngemong, among, dan ngemong yang akhirnya muncul sebagai salah satunya menjadi semboyannya kementerian ini. Oke. Kemudian itu tahun 78 baru dikembangkan oleh Jan Nelson. Jadi teman SMA konsep disiplin positif, menyebutnya disiplin positif itu dikembangkan oleh Jan Nelson. Dan itu baru tahun 81 atau 83 itu baru dikembangkan secara umum. Intinya begini, konsep dasar disiplin positif adalah menjadikan diri sendiri sebagai teladan dulu. Kalau dalam dunia pendidikan, maka guru harus menjadi teladan dan contoh dulu, baru dia bisa mendorong perubahan di anak. Jadi membaikkan dulu cara guru untuk bisa membaikkan anak. Itu konsep dasarnya. Dan itu memang bertumbuh hanya di 4 hal Bu Fat. Tahu, kenal, dan paham anak, peserta didik maksudnya, itu satu. Kemudian bisa melihat perilaku tidak tepat dari peserta didik, tapi dengan sudut pandang yang tepat. Lalu yang ketiga adalah menerapkan konsekuensi logis berfokus solusi, supaya anak belajar dari kesalahannya dan anak yang memperbaiki sendiri kesalahannya. Lalu yang keempat adalah memberikan penguatan dan dorongan positif kepada anak. Hanya 4 hal ini. Tapi ternyata memang 4 hal ini pun berat. Kenapa? Karena itu sudah lama, cara-cara sebelumnya sudah lama digunakan oleh pendidik maupun juga orang tua. Jadi anak sudah terbiasa dengan cara itu. Maka 4 hal ini memang terasa berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Itu Bu Pak, konsepnya. Oke, baik. Nah, ini menimbulkan pertanyaan lanjutan ini. Seberapa penting disiplin positif itu diterapkan di sekolah gitu? Mari kita dengarkan pendapat UNICEF yang telah lama concern dengan disiplin positif. Silahkan Mbak Rika. Ya, teman SMA. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting ini disiplin positif, tentu saja dari pemaparan Pak Henry tadi langsung kelihatan ya. Wah, ini sebetulnya cita-cita semua orang yang ada di sini. Bagaimana pendidikan Indonesia itu bisa mengakomodir anak ya dan bisa mendidik tanpa hukuman begitu. Namun kenapa nih? Kenapa harus disiplin positif dan kenapa disiplin positif itu penting? Jadi teman SMA, UNICEF mendukung pemerintah Republik Indonesia itu untuk pemenuhan hak-hak anak. Bu Fatnur dan Pak Henry ya. Dan dari 10 hak anak yang kita tahu itu ada 2 hak anak, yaitu untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Nah, disinilah disiplin positif hadir bersama Direktorat SMA untuk menunjukkan bahwa perlindungan anak itu juga bisa dilakukan di lingkungan pendidikan. Dari yang tadi Pak Henry sampaikan, teman SMA, harapannya dengan adanya disiplin positif ini di lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan, peserta didik di sekolah itu bisa menumbuh kembangkan kesadaran dirinya.
dari diri sendiri, bukan karena adanya suruhan atau karena adanya hadiah yang diiming-imingkan oleh pendidik atau orang dewasa. Lalu selanjutnya dengan disiplin positif ini juga nantinya kualitas layanan pendidik di SMA atau di sekolah itu bisa semakin baik. Selain itu, misalnya lingkungannya sudah terlindungi, peserta didiknya sudah paham dengan disiplin positif, akhirnya isu-isu kekerasan, intoleransi ataupun kekerasan seksual itu kita harapkan bisa menurun di satuan pendidikan dan khususnya di jenjang SMA. Dan pada akhirnya jika semuanya di sekolah sudah paham tentang disiplin positif dan menganggap ini penting, kita bisa mengajak peran-peran pihak lainnya seperti komite sekolah dan masyarakat sekitar untuk mendukung pemberian layanan pendidikan yang juga melindungi anak. Begitu Bu Fatur dan teman SMA. Bayangan saya kok ada gula pasti ada semut. Nah kalau ada program bagus, ada kebutuhan, sekolah akan bertanya nih, bagaimana cara penerapannya di sekolah? Buat saya Bu Fatur. Ya silakan Pak Henry. Menarik ini bagaimana penerapan. Pada awalnya teman SMA, pada awalnya bicara tentang pendekatan disiplin positif ya Bu Fat, itu awalnya hanya untuk membangun keahlian para guru, memberikan keterampilan baru bagi para guru untuk mendidik dan melatih anak. Pada awalnya itu. Tapi kemudian terasa bahwa banyak guru mencoba melakukan, tapi secara sekolah itu belum cukup kuat didukung. Nah makanya saya senang sekali waktu Direktorat SMA mengajak untuk membicarakan disiplin positif ini, tapi kami bilang baiknya itu menjadi sebuah gerakan. Jadi gerakan disiplin positif di sekolah yang memang untuk mendukung kebijakan kementerian juga yang sudah memulai dengan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana itu diterapkan? Secara teknis memang harus ada perlu persiapan dulu. Jadi tahap persiapan dilakukan bagaimana para pihak, terutama di sekolah, memahami tentang pendekatan disiplin positif. Oke. Melihat raport pendidikan sekolahnya, melakukan kajian dan melakukan perencanaan untuk penerapan. Itu di tahap persiapan. Nah, masuk di tahap konsolidasi. Di bagian ini sebenarnya mulai membagikan dulu proses-proses yang harus dipahami oleh para pihak. Orang tua murid, orang tua peserta didik, para guru, stakeholder pendidikan harus paham juga. Termasuk sebenarnya tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah. Saat paham penjaga kantin, itu pun harus paham tentang disiplin positif. Terus di bagian ini juga sekolah harus melakukan kajian apa kebutuhan dan permasalahan yang harus ditangani lewat pendekatan disiplin positif. Ini sebenarnya teman SMA yang buatku akan jadi menarik karena nanti kita tidak hanya bicara tentang perilaku tidak tepat anak peserta didik di sekolah, termasuk juga adalah perilaku tidak tepat dari para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Itu harus teridentifikasi. Oke? Karena sama seperti di awal bicara disiplin positif kan bicara tentang menjadi contoh, menjadi teladan. Nah ini di perilaku pendidik pun jadi harus dilihat, diperhatikan. Itu di tahap konsolidasi. Nah di tahap implementasi ini penerapannya ada dalam dua bentuk. Penerapan dalam mengintegrasikan di proses belajar di sekolah, di kelas, dan menginteraksikan secara holistik di sekolah, secara menyeluruh di sekolah. Jadi ini yang akan berbeda. Di satu penerapan di kelas itu tentang mengembangkan secara dialog dengan anak di kelas dan kelompok anak, tapi di sekolah sebagai satu gerakan yang besar. Apa bentuknya? Misalnya kalau di kelas itu membangun kesepakatan kelas tentang pola bagaimana perilaku yang tepat di kelas. Nah di sekolah ini bicara bagaimana menyiapkan mekanisme penanganan perilaku sekolah, mengembangkan kampanye yang mendukung untuk penerapan disiplin positif dan membangun pemikiran positif dan perilaku positif dari peserta didik. Itu di level implementasi. Kemudian nanti tahap berikutnya adalah masuk di tahap keberlanjutan, di mana sekolah bisa menilai sendiri sudah sejauh mana penerapannya itu di sekolah. Bisa berefleksi dan evaluasi penerapan maupun juga membiaskan buat sekolah-sekolah lain. Ini secara konsep besarnya empat tahap itu yang harus dilakukan kalau mau menerapkan gerakan disiplin positif di sekolah. Begitu Bu Fat, gitu ya teman-teman SMA. Nah berapa lama itu Pak? Ketika 4 tahap itu dilaksanakan berapa lama? Butuh berapa lama untuk menjadikan disiplin positif itu menjadi sebuah bisa dikatakan kultur begitu ya? Bicara berapa lama ya teman SMA?
sangat tergantung di tahap persiapan dan konsolidasi. Karena itu bicara tentang memahami kondisi dulu. Tapi kalau berapa lama itu berubah, dari pengalaman kami menerapkan di Papua, tahun pertama pada saat sekolah melihat perubahan itu baik, maka mereka berupaya meningkatkan di tahun-tahun berikutnya. Memang nanti kalau sekolah misalnya dalam perencanaan sudah menetapkan indikator perubahan-perubahan, ya buatku dalam 2-3 tahun, mestinya dalam satu angkatan sekolah ya, dari kelas 1 yang sebelumnya kelas 1 sampai dengan kelas 3, mestinya itu udah terlihat banyak. Karena anak sudah banyak mendapatkan contoh baik dari pendidiknya di sekolah. Jadi dalam satu angkatan itu pasti akan terlihat perubahan itu. Pengalaman kami di Papua setahun aja kok Bu, perubahan itu terlihat. Setahun saja udah kelihatan aja, ya Pak ya? Setahun saja. Karena tapi itu kan di level SD. Yang tentunya anak-anak masih mengikuti apa pendapat pendidiknya, apa arahan pendidik. Kalau buatku teman SMA, mestinya agak butuh setahun. Karena anak-anak di SMA pemikirannya sudah berjalan. Oke. Ini tantangan ya buat teman SMA. Harus kurang dari setahun sudah bisa melaksanakan implementasi disiplin positif di sekolah. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Rika nih. Apakah disiplin positif ini mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar? Kalau kita tahu hasil asesmen nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan, 22,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden kekerasan seksual, 68% satuan pendidikan perlu penguatan dan peningkatan sikap kebinekaan, serta masih banyak satuan pendidikan yang perlu ditingkatkan manajemen kelasnya untuk mendukung kualitas pembelajaran yang baik. Nah, silahkan Mbak Rika. Ya, terima kasih Bu Fat melanjutkan dari Pak Henry tadi. Jadi teman SMA kalau mendengar paparan tadi ya, persentase itu kok ya segitunya gitu ya, kenapa nih bisa terjadi, dan kalau dispo ini atau disiplin positif ini bisa menjadi suatu tawaran, apakah ada relasinya atau hubungannya dengan kebijakan Merdeka Belajar? Yang saya tahu teman SMA dan Bu Fat, kebijakan Merdeka Belajar ini kan ingin menciptakan dan mendukung layanan kualitas pembelajaran dan meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan supaya bisa berkembang atau bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya, begitu ya. Dan saya juga pernah mendengar dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa jadikanlah semua orang itu gurumu dan jadikanlah semua lingkungan itu sekolahmu atau tempat belajarmu. Nah, didukung oleh kebijakan Merdeka Belajar yang terus digaungkan dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi, perlu adanya kesadaran dari pendidik maupun dari peserta didik. Kalau mereka perlu belajar dari berbagai banyak orang dan di semua tempat yang bisa mereka jadikan sekolahnya. Nah, bagaimana itu bisa ditumbuhkan? Tentunya adalah dengan disiplin positif. Gurunya menjadi teladan, anaknya sadar dengan bertanggung jawab apa yang perlu dilakukan. Itulah kaitannya kebijakan Merdeka Belajar dengan disiplin positif. Selain itu, lebih jauhnya, kita juga pernah mendengar adanya teman SMA Permendikbudristek nomor 16 di tahun 2022. Di situ dituliskan bagaimana sekolah itu bisa menciptakan lingkungan pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan, gembira, aman, bebas dari perundungan ya, kekerasan seksual dan juga intoleransi. Itu sebetulnya cita-cita kita semua ya. Dan di situ juga dipaparkan bahwa perlunya untuk mengakomodasi gender, budaya, bahasa daerah, agama, juga karakteristik kebutuhan peserta didik. Nah, disiplin positif ini kan hadir untuk menghargai perbedaan yang ada, untuk mengakomodir semua perilaku tidak tepat, tapi untuk melihatnya dari sudut pandang yang tepat, untuk memahami bagaimana peserta didik itu sebetulnya berperilaku itu mungkin saja karena ciri dan tahap perkembangannya itu sedang dalam tahap itu gitu. Dan dikaitkan lagi dengan kebijakan Merdeka Belajar yang memberi kebebasan secara bertanggung jawab tidak hanya kepada pendidik tapi juga peserta didik teman SMA untuk menciptakan pembelajaran yang efisien, efektif dan menyenangkan. Disinilah disiplin positif hadir untuk mendukung kebijakan ini. Bagaimana akhirnya pendidik bisa menjadi teladan dan akhirnya peserta didik bisa memiliki disiplin positif untuk menjadi bekalnya di masa depan. Apalagi di jenjang SMA
kita tentu menyiapkan peserta didiknya untuk menjadi generasi-generasi yang lebih baik di masa depannya, begitu ya teman SMA. Nah, disinilah disiplin positif hadir. Yuk kita sama-sama bisa membangun kesadaran tanpa perlu adanya mungkin hukuman ataupun reward yang membuat disiplin itu hadir hanya karena faktor eksternal. Tapi di sini disiplin positif hadir karena faktor dari internal. Begitu mungkin teman SMA dan Bufat. Luar biasa sekali nih, komprehensif sekali nih penjelasan dari Pak Henry dan Mbak Rika. Kalau boleh kita simpulkan untuk podcast hari ini adalah pendekatan disiplin positif adalah pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan sadar, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sehingga dengan bekal ini peserta didik dapat terhindar dari perilaku menyimpang seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Penerapan disiplin positif akan berhasil dengan dukungan warga sekolah yang bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tutup podcast ini dengan mengutip Mas Menteri bahwa Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak Indonesia. Terima kasih Mbak Rika, terima kasih Pak Henry, terima kasih juga untuk teman SMA yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di podcast Cerita SMA selanjutnya.